Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Apa kabar saudara-saudariku pada hari ini? Semoga para pendengar setia Renungan Pagi senantiasa diberkati Tuhan di hari yang indah ini. Ada orang pernah berkata, tidak semua hari itu baik, tetapi selalu ada kebaikan di setiap hari. Atau selalu ada hal yang baik di setiap hari. Bila kita renung-renungkan, pasti selalu ada kebaikan yang kita peroleh setiap hari, entah melalui sapaan dari sesama kita, entah melalui pemberian dari sesama kita, entah melalui berkat yang kita terima dari Tuhan. Apapun itu, saya yakin kita semua pasti pernah mengalaminya. Nah, umat beriman sekalian, saya coba menggantikan kalimat ini dengan berkata demikian. Tidak semua orang itu baik, tetapi selalu ada kebaikan dalam diri setiap orang. Ini semua sering kita jumpai di dalam hidup kita. Demikian pun juga dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Di kalangan Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertugas untuk memimpin umat agar mereka semakin dekat dengan Tuhan melalui peribadatan di Bait Allah, melalui peraturan-peraturan keagamaan yang mereka buat. Semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah. Tetapi dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus justru mengecam mereka. Ternyata ada juga dari mereka yang boleh dikatakan tidak baik dan menentang apa yang telah mereka ajarkan, apa yang telah mereka berikan kepada banyak orang. Mereka banyak mengajarkan ajaran-ajaran agama, aturan-aturan, tetapi mereka juga tidak menjalaninya. Itulah sebabnya Yesus dalam Injil hari ini mengecam mereka. Yesus terang-terangan berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Yesus pun mengakui
bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat baik dalam pengajaran, tetapi mereka tidak baik dalam memberikan teladan. Maka inilah yang dimaksudkan dengan kepalsuan. Orang hanya pandai berbicara, tetapi tidak pandai bertindak. Lain di depan, lain di belakang. Tetapi menariknya, ada 3 hal yang bisa kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini. Saya tertarik dengan 3 ayat dari Matius 23, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Yang pertama dikatakan demikian, mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Poin pertama ini berhubungan dengan beban yang diletakkan di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Inilah yang disebutkan dengan orang yang tidak mau bertanggung jawab. Misalnya dalam hal aturan, orang Farisi dan ahli Taurat menetapkan aturan di Bait Allah. Bait Allah sebagai tempat di mana mereka mempersembahkan kurban menjelang hari raya. Bait Allah adalah tempat berdoa, tempat di mana setiap orang bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi pada zaman Yesus kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak mengindahkan aturan ini. Bait Allah justru dijadikan sebagai tempat berbisnis. Ada pertukaran uang, ada penjualan hewan di sana, dan lain sebagainya. Maka ini tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Bait Allah yang sebenarnya adalah tempat yang suci, malah dijadikan sebagai tempat berbisnis. Mereka meletakkan beban bahwa setiap orang harus menaati aturan ini, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka justru mencuri kesempatan dan melanggar aturan. Yang kedua, dari ayat ke-5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang. Inilah yang kita kenal dengan istilah narsis. Apakah Anda semua pernah narsis? Saya yakin. Pasti di era yang modern ini, di zaman ini, banyak orang suka narsis. Saya pun pernah melakukannya. Nah, tetapi poinnya, mengapa Yesus mengatakan hal ini? Karena orang-orang Farisi suka pamer diri secara berlebihan. Menonjolkan diri sangatlah wajar, tetapi jika terlalu berlebihan, maka ini adalah hal yang keliru. Mereka terlalu merasa diri mereka penting, padahal mereka no action. Mereka tidak banyak berbuat dari apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, mereka banyak saja gayanya. Dikatakan demikian, mereka mau supaya dilihat orang. Banyak dari kita di zaman ini pun demikian, bukan? Kita mau banyak dilihat orang. Kita suka narsis ya, dengan upload status kita, dengan mengupload foto-foto kita, video-video kita, dan lain sebagainya. Tentu ini tidak salah. Setiap orang mempunyai hak untuk menonjolkan diri, tetapi ada batasnya. Jika berlebihan dan tidak sesuai dengan realitas diri kita atau keadaan diri kita yang sesungguhnya, maka ini boleh dikatakan over. Inilah juga yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam Injil hari ini. Mereka adalah orang yang suka berbicara banyak, tetapi tidak ada tindakan. Dan yang ketiga ialah mereka selalu bangga dengan status sosial. Dikatakan demikian pada ayat ke-6.
Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Dengan mendengar nama rabi, ini berarti guru besar dan setiap orang harus menghormatinya. Hal inilah yang dibanggakan oleh sebagian dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sering bertentangan dengan Yesus. Tetapi poinnya di sini ialah menjadi rabi, ialah menjadi pemimpin agama, seharusnya bisa menggembalakan domba-dombanya dengan baik, bisa mengarahkan, bisa menuntun mereka agar hidup mereka dengan baik. Dengan demikian, tugas mereka ialah benar-benar untuk tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Itulah pemimpin yang sejati. Dan menurut Yesus, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yakni Yesus Kristus sendiri. Apa hal yang penting dari seorang pemimpin? Bagi Yesus, hal yang paling penting ialah melayani. Pemimpin bukan hanya bisa memerintah, tetapi juga harus bisa melayani. Melayani dari apa? Melayani dari apa yang dikatakannya dan apa yang dilakukannya. Sekali lagi, melayani dari apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Jika demikian, setiap orang mau melayani sesama dari apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya, maka saya yakin hidup ini akan menjadi seimbang. Sama seperti mendayung sepeda atau mengayuh sepeda. Kaki kiri dan kaki kanan harus seimbang agar sepeda itu bisa berjalan terus. Demikian pun juga dengan pelayanan, dengan hidup kita. Jika kita mampu menyeimbangkan antara kata-kata dan perbuatan kita, maka yakinlah kita pun bisa menjadi pelayan yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Pelayan yang baik ialah pelayan yang mampu memberikan teladan, bukan hanya banyak berbicara, tetapi tidak banyak berbuat apa-apa. Mari kita belajar dari Yesus yang selalu mengatakan dari apa yang ia lakukan dan melakukan dari apa yang ia katakan. Inilah teladan dari seorang pemimpin sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami bersyukur atas hari yang baru ini. Engkau mengajarkan kami untuk mampu memberikan teladan terhadap diri kami sendiri dan juga kepada sesama kami. Semoga kami pun di hari yang baru ini mampu menjadi tanda kasih-Mu kepada banyak orang, mampu memberikan teladan kepada setiap orang yang kami layani. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat bekerja, dan sampai jumpa.